semuanya, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran yang ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita semua berdoa agar ilmu yang kita pelajari ini berbekas pada diri kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, coba perhatikan berbagai tumbuhan di sekitar kalian. Kira-kira apa ya manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan, dan manusia. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak bersama-sama. Ternyata, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan anak-anak. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain untuk sumber energi, untuk sumber vitamin, untuk menjaga kesehatan tubuh, untuk sumber oksigen untuk bernafas, karena tumbuhan sendiri merupakan penghasil oksigen. Lalu selanjutnya, sebagai pengikat air tanah untuk kebutuhan air kita, untuk mandi, untuk menyuci, untuk minum, dan lain sebagainya. Lalu manfaat selanjutnya yaitu sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Karena semakin banyak pepohonan di permukaan bumi, maka semakin teduh bumi kita, dan juga semakin memperindah kehidupan di bumi ini. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan di bumi pun akan berakhir. Nah, saat ini bumi kita itu sudah mulai berkurang pohon dan tumbuhannya anak-anak. Maka digalakkan program penanaman 1.000.000 pohon. Nah, itu supaya bumi kita asri kembali. Ada penghasil oksigennya, ada yang menjadi sumber makanan kita. Jadi, jangan sampai tanaman di sekitar kita itu kita rusak atau kita tebang. Ya, karena itu sangat berbahaya di kemudian hari. Nah, sekarang kita telah mengetahui nih manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Sekarang, saatnya kita belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Untuk itu, mari kita belajar bersama dengan mencermati kisah Edo dan laporan pengamatan Edo mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Bagaimana jagung berkembang biak? Sebelumnya, jagung itu merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya itu di Indonesia ya anak-anak. Mengapa jagung dijadikan sebagai bahan makanan pokok di berbagai negara? Sebab tanaman jagung itu merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Pembiakan tanamannya dimulai dengan menanamkan biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman itu akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, hingga bunga-bunga dari tanaman jagung itu akan muncul. Pada bunga jagung, itu terdapat helai-helai rambut halus yang terdapat tepung sari. Tepung sari itu akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari itu yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putih
yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul "Bagaimana Jagung Berkembang Biak" tadi dengan mengisi diagram berikut. Nah, kita akan belajar untuk menentukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, di paragraf 1, ide pokoknya itu adalah jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf 2 itu memiliki ide pokok bahwa perkembangbiakan jagung itu adalah dengan biji. Lalu pada paragraf 3, ide pokoknya itu menjelaskan tentang bunga jagung. Paragraf keempat itu menjelaskan tentang perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Dan paragraf terakhir, yaitu paragraf 5, ide pokoknya yaitu pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Nah, dari teks tersebut, kita sudah mengetahui bahwa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari itu akan terbawa angin dan sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Sekarang, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Untuk itu, amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, itulah bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif. Ternyata ya anak-anak, proses perkembangbiakan secara generatif itu sangat lama. Karena dalam prosesnya itu harus melalui beberapa tahap. Ya, jadi coba kita bayangkan. Seandainya tumbuhan itu tidak berkembang biak, apa ya yang akan terjadi? Ya, tentu saja tidak ada lagi generasi penerus dari tanaman tersebut. Yang artinya pula tumbuhan tersebut semakin lama akan semakin punah. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan pula bunga Kamboja pada gambar berikut ini. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali.
dorchampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan berbudaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ini adalah logo dari organisasi ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Tokoh 5 negara pencetus ASEAN itu terdiri dari Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Homan dari Thailand. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini, ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, yang pertama kali bergabung yaitu 5 negara pendiri. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu selanjutnya ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu selanjutnya bergabunglah Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Lalu selanjutnya ada Laos dan Myanmar yang bergabung secara bersamaan pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir bergabung yaitu negara Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana kehidupan sosial budaya yang unik tersebut di setiap negara-negara di ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini memiliki suatu kampung namanya Kampung Anyar. Kampung Anyar ini adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyar ini sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei itu berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Ala Betata, penemu negara dari Brunei Darussalam. Kata Darussalam itu berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar kalau di sana. Nah, secara tradisional, orang Brunei itu tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu itu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Ya, tidak beda jauh dengan Indonesia lah. Selanjutnya yaitu Malaysia.
Di Malaysia itu terdapat patung dewa yang bernama Dewa Marungga. Patung itu merupakan patung yang berukuran 42,7 meter. Wow, sangat tinggi. Nah, patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer dan didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia ini memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Selanjutnya ada Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Nah, di sana ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu ada Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinense. Po dan Apo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Nah, mereka ini memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Di sana, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai. Nah, tarian Tiningkling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Negara ASEAN selanjutnya yaitu Kamboja. Di sana banyak ditemukan candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha juga banyak terukir pada tembok. Tari Apsara itu lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian di sana banyak ditemukan di bangunan-bangunan bernuansa keagamaan. Orang Khmer mengenalkan shawl kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenalkan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Itu menurut budaya di sana. Makanan yang terkenal di Kamboja itu adalah cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah ditemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar itu adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, di sana pakaian tradisionalnya disebut dengan longi, mirip sarung di Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Selanjutnya ada negara Vietnam. Di sana ada permainan yang namanya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Di sana permainan itu merupakan permainan tradisional. Permainannya itu dilakukan dengan anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman, dan menebak namanya. Di Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara ASEAN selanjutnya yaitu Laos. Nama Laos itu berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau.
seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya yaitu ada Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temase, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangskreta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Negara selanjutnya yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, dari bahasa Sangskreta yang artinya gelap atau coklat. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan the ice tea dan disajikan secara dingin. Lalu, bagaimana ya dengan kehidupan dan budaya di Indonesia? Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di Indonesia. Bagaimana kondisi geografis Asia Tenggara? Nah, secara geografis, Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, Samudra Pasifik di bagian timur. Nah, selanjutnya wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung, yang wilayahnya yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Lalu yang kedua yaitu dataran berbentuk gugusan kepulauan. Nah, wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan itu adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Pembelajaran 1. Semoga materi yang telah diberikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.